الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum jalsah, sedang dibahas peristiwa-peristiwa berkenaan dengan Fatah Mekah. Saya telah menyebutkan beberapa penentang Islam yang keras dan bagaimana mereka masuk Islam. Di antara mereka ada beberapa lagi. Wahsy bin Harb adalah salah satunya. Dalam perang Uhud, dialah yang telah mensyahidkan Hazrat Hamzah, dan setelah Fatah Mekah, ia melarikan diri ke Taif. Ketika penduduk Taif menerima Islam, ia juga datang dan menerima Islam. Dalam riwayat Bukhari, masuk Islamnya Wahsy disebutkan dengan cara yang ia sendiri sebutkan, yakni ia berkata, "Saya tinggal di Mekah hingga ketika Islam menyebar di dalamnya, kemudian saya pergi ke Taif. Orang-orang di sana mengirim utusan kepada Rasulullah SAW dan saya diberitahu bahwa beliau SAW tidak berkeberatan dengan datangnya utusan." Wahsy berkata, "Saya keluar bersama mereka hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau SAW melihat saya, bersabda, 'Apakah kamu Wahsy?' Saya menjawab, 'Ya.' Beliau SAW bersabda, 'Kamu telah membunuh Hamzah.' Saya berkata, 'Peristiwa itu memang seperti yang telah sampai kepada Anda.' Beliau SAW bersabda, 'Apakah mungkin bagimu untuk menyembunyikan wajahmu dariku?' Ia berkata, setelah beliau menyampaikan hal ini kepada saya, maka saya pun keluar dari sana dan pergi. Maksud beliau SAW jangan memperlihatkan wajahnya di hadapan beliau adalah agar tidak timbul lagi perasaan sedih dalam diri beliau. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat dan Musailamah Kadzdzab memberontak, Wahsy berkata, "Saya putuskan bahwa saya pasti akan pergi menuju Musailamah untuk membunuhnya, agar melalui hal itu saya dapat membalas kewafatan Hazrat Hamzah." Ia berkata, "Saya pun keluar bersama yang lainnya. Kemudian keadaannya menjadi seperti yang terjadi, yaitu Musailamah dibunuh." Ia berkata, "Saya melihat seorang laki-laki berdiri di celah dinding, tampak seperti seekor unta berwarna gandum, rambut di kepalanya kusut. Ini adalah Musailamah Kadzdzab yang berdiri di sana, yang dilihat oleh Wahsy." Ia berkata, "Saya lalu melemparkan tombak kepada Musailamah dan mengenainya di antara dadanya hingga tombak itu menembus keluar di antara kedua bahunya." Ia menuturkan, seorang laki-laki dari kalangan Ansar berlari ke arahnya dan menyerang kepalanya dengan pedang. Akhirnya dia pun terbunuh. Demikian pula ada seorang budak perempuan bernama Sarah milik Amr bin Hashim. Ia adalah seorang penyanyi yang datang menghadap Rasulullah SAW sebelum Fatah Mekah dan meminta sesuatu kepada beliau serta mengadukan tentang kemiskinannya. Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana dengan nyanyianmu? Kamu dulu sering bernyanyi dan mencari uang." Ia berkata, "Sejak para pemimpin orang-orang musyrik terbunuh dalam perang Badar, mereka telah berhenti mendengarkan nyanyian." Beliau SAW memberikan kepadanya seekor unta beserta gandum. Kemudian ia kembali kepada kaum Quraisy. Ibnu Khatal mengajarkan kepadanya syair-syair caci makian tentang Rasulullah SAW.
Meskipun telah menerima hadiah ini, ia tetap tidak berhenti dari perbuatannya dan ia menyanyikan syair caci makian tersebut. Dari dirinya jugalah surat Hazrat Hatib ditemukan. Ia memeluk Islam dan hidup hingga masa khilafat Hazrat Umar. Demikian pula ada seorang budak perempuan Ibnu Khattal yang bernama Fartana. Ia juga menyanyikan syair-syair caci makian tentang beliau. Dia pun telah memeluk Islam. Kemudian tertera tentang masuk Islamnya Hazrat Haris bin Hisham. Dia adalah seorang pemimpin yang dicintai semua orang di Mekah dan merupakan saudara Abu Jahal dari pihak ayah. Istrinya adalah saudari dari Hazrat Khalid bin Walid. Pada saat Fatah Mekah, dia dan Abdullah bin Abi Rabi'ah masuk ke rumah Hazrat Ummi Hani karena Hazrat Ali mengejar mereka untuk membunuh mereka. Hazrat Ummi Hani menyembunyikan keduanya di rumahnya, kemudian menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Saya telah memberikan perlindungan kepada mereka." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Ummi Hani, "Siapa yang kamu berikan perlindungan, maka kami pun memberikan perlindungan kepadanya." Haris bin Hisham menuturkan, "Kami tinggal di rumah itu selama 2 hari. Kemudian kami pergi ke rumah masing-masing. Kami duduk di halaman dan tidak ada yang mengganggu kami. Kami takut kepada Hazrat Umar." Lalu menuturkan, "Demi Allah, saat itu saya sedang duduk di depan pintu saya dengan mengenakan selendang, dan tiba-tiba Hazrat Umar datang bersama beberapa orang Muslim. Mereka mengucapkan salam dan berlalu." Ia menuturkan, "Saya merasa malu jika Rasulullah SAW melihat saya, karena beliau SAW telah melihat saya di mana-mana bersama orang-orang musyrik. Kemudian saya teringat akan kebaikan, rahmat dan sifat silaturahmi beliau SAW. Saya lalu menemui beliau ketika beliau sedang memasuki Masjidil Haram. Beliau menyambut saya dengan wajah yang berseri-seri. Saya mengucapkan salam kepada beliau SAW dan membaca kalimat syahadat. Beliau SAW bersabda, 'Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepadamu. Bagaimana mungkin orang sepertimu dapat menjauh dari Islam?' Haris berkata, 'Demi Allah, saya telah melihat bahwa tidaklah mungkin menjauh dari Islam.' Demikian pula tentang masuk Islamnya Suhail bin Amr. Dia juga adalah pemimpin Mekah dan dialah yang datang sebagai wakil dari pihak Quraisy saat perjanjian Hudaibiyah. Suhail bin Amr menuturkan, ketika beliau SAW memasuki Mekah dan memperoleh kemenangan, maka saya masuk ke rumah saya. Saya menutup pintu rumah. Saya mengirim putra saya, Hazrat Abdullah, untuk menghadap beliau SAW agar dia memohon perlindungan dari Muhammad SAW untuk saya. Saya takut jangan-jangan saya akan dibunuh. Hazrat Abdullah menghadap beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, ayah saya memohon perlindungan dari Anda." Penduduk Mekah memang telah diberi pengampunan dan perlindungan umum, namun sesungguhnya beliau ini adalah pemimpin kekafiran dan telah menjadi penentang yang begitu keras sehingga masih tidak merasa tenang dan tidak dapat yakin bahwa dirinya akan aman. Dan sesuai dengan pemikiran jahiliyahnya, ia terus merasakan kekhawatiran bahwa akan ada pembalasan terhadapnya, sehingga menyebabkan beliau mengirim putranya sekali lagi untuk menghadap Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, "Baiklah, dia dalam perlindungan Allah Ta'ala dan dalam keamanan. Hendaklah dia keluar, yakni hendaklah dia berkeliling dengan bebas." Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang duduk di sekeliling beliau, "Siapapun di antara kalian yang bertemu dengan Suhail, janganlah menatapnya dengan pandangan tajam." Suhail yang memiliki akal dan kehormatan seperti itu tidak akan dapat bertahan lama jauh dari Islam. Dia telah melihat bahwa apa yang dia ikuti itu tidak bermanfaat baginya.
yakni keadaan kekafirannya. Hazrat Abdullah pergi menemui ayahnya dan memberitahukan kepadanya tentang sabda Rasulullah SAW. Maka Suhail berkata, "Demi Allah, beliau SAW adalah sosok yang berbuat kebajikan sejak masih kecil, dan di usia ini pun beliau SAW tetap berbuat kebajikan." Hazrat Suhail pun berjalan ke sana kemari dengan rasa aman. Dalam Ghazwah Hunain, dia ikut serta bersama beliau SAW dalam keadaan masih musyrik. Ia ikut serta dalam perang Hunain tetapi belum masuk Islam pada waktu itu. Setelah kembali dari Ghazwah Hunain, di tempat yang bernama Jiranah, dia menerima Islam. Ini berjarak 27 km dari Mekah dan adalah sebuah sumur di jalan menuju Taif. Setelah menerima Islam, terjadi revolusi rohani yang menakjubkan dalam diri Hazrat Suhail. Tertera bahwa di antara para pemimpin Quraisy yang menerima Islam pada Fatah Makkah, tidak ada yang lebih taat dalam hal salat dan puasa, serta lebih dermawan dalam bersedekah daripada Suhail. Beliau adalah orang yang sering menangis. Ketika membaca Al-Quran, beliau sering menangis. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Aku melihat dalam Hujjatul Wida bahwa Suhail bin Amr berdiri di tempat penyembelihan hewan kurban dan ia mendekatkan hewan kurban Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau memanggil pencukur dan mencukur rambut beliau." Hazrat Abu Bakar berkata, "Aku melihat Suhail menempelkan rambut mulia Rasulullah SAW yang telah dicukur itu ke matanya." Rambut Rasulullah SAW yang telah dicukur itu ketika sampai ke tangan Suhail, ia menempelkannya ke matanya. Hazrat Abu Bakar berkata, "Pada saat itu aku teringat bahwa Suhail inilah yang pada waktu perjanjian Hudaybiyah melarang beliau SAW menulis Bismillahirrahmanirrahim yang seharusnya ditulis pada perjanjian itu, dan dia juga berkeberatan atas penulisan kata Rasul bersama dengan nama Muhammad. Dan selama kata Rasulullah tidak dihapus, dia tidak mau memulai menulis perjanjian tersebut." Hazrat Abu Bakar berkata, "Aku panjatkan puji sanjung kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberi hidayah kepada Suhail menuju Islam, dan kemudian ketika diberi hidayah, dia menjadi sangat luar biasa dalam keikhlasan dan kesetiaan." Satu lagi jasa dari Suhail bin Amr disebutkan bahwa Suhail juga merupakan orator yang sangat hebat di kalangan Quraisy. Dia pernah menjadi tawanan kaum muslimin dalam keadaan kafir pada Perang Badar. Dia telah membuat tanda pada bibirnya. Saat itu, Hazrat Umar pada kesempatan itu mengajukan permohonan kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, cabut saja kedua gigi depannya di tempat dia membuat tanda itu. Dia tidak akan pernah bisa berdiri untuk berpidato menentang Anda SAW. Cabutlah giginya, karena jika tidak ada gigi di mulutnya, maka dia tidak akan bisa berbicara dengan baik." Beliau SAW bersabda, "Wahai Umar, biarkanlah dia. Dalam waktu yang tidak lama lagi, dia akan berdiri pada posisi yang membuatmu memujinya." Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu saat itu ingin memberikan hukuman kepadanya, akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, jangan katakan apa-apa tentangnya. Akan datang suatu kesempatan ketika dia akan berdiri dengan keadaan tersebut dan berkata sedemikian rupa sehingga engkau akan memujinya." Bagaimanapun tertera bahwa keadaan ini datang ketika Rasulullah SAW wafat, di mana saat itu penduduk Mekah menjadi goyah. Ketika Quraisy melihat penduduk Mekah menjadi murtad, dan Hazrat Utab bin Usaid Umawi yang diangkat oleh Nabi Karim SAW sebagai amir untuk penduduk Mekah, ia bersembunyi karena keadaan menjadi sangat buruk. Maka pada saat itu Hazrat Suhail bin Amr berdiri sambil berpidato dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, kalian memeluk Islam di akhir masa. Namun janganlah setelah memeluk Islam di akhir masa pun, kalian menjadi yang pertama memilih kemurtadan. Demi Tuhan, agama ini akan tersebar sebagaimana bulan dan matahari tersebar dari terbit hingga tenggelam." Dengan demikian, beliau, yaitu Hazrat Suhail, memberikan pidato yang panjang, di mana pidato tersebut memberikan pengaruh pada hati penduduk Mekah dan mereka pun berhenti. Hazrat
Uttab bin Usaid yang telah bersembunyi juga dipanggil kembali dan kaum Quraisy pun teguh berdiri di atas Islam. Kemudian mengenai masuk Islamnya Hazrat Utbah dan Muattab, dalam hal ini tertera bahwa ada riwayat dari Hazrat Abbas. Ketika pada hari Fatah Mekah beliau SAW datang ke Mekah, maka beliau SAW bersabda kepada saya, "Di mana kedua keponakanmu, yaitu putra Abu Lahab, yakni Utbah dan Muattab?" Saya berkata, "Saya tidak melihat mereka." Rasulullah SAW bersabda, "Saya tidak melihat mereka. Di mana mereka?" Hazrat Abbas berkata, "Mereka menghindar seperti halnya kaum musyrik lainnya." Beliau SAW bersabda, "Bawalah mereka kepada saya." Hazrat Abbas lalu berkendara dan pergi ke Uranah yang merupakan sebuah lembah dekat Arafat dan membawa mereka. Beliau SAW menyeru mereka kepada Islam, maka mereka pun menerima Islam dan keduanya berbaiat. Kemudian beliau berdiri, memegang tangan mereka dan membawa mereka ke Multazam yang merupakan bagian dinding Baitullah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang menjadi sunnah untuk memeluknya dengan sambil berdoa, dan ini adalah tempat khusus untuk dikabulkannya doa. Lalu beliau SAW berdoa untuk beberapa waktu, kemudian kembali. Kebahagiaan dapat terlihat di wajah beliau. Hazrat Abbas berkata, "Wahai Rasulullah SAW, semoga Allah menjaga Anda tetap bahagia. Saya melihat tanda-tanda kebahagiaan di wajah Anda." Beliau bersabda, "Aku telah meminta kepada Rabbku untuk kedua putra pamanku, maka Dia telah menganugerahkan mereka kepadaku." Kemudian mengenai masuk Islamnya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah adalah putra Umayyah bin Khalaf yang merupakan pemimpin Mekah. Pada zaman jahiliyah, ia termasuk di antara para bangsawan Quraisy dan merupakan salah satu orang yang paling fasih berbicara di antara orang-orang Quraisy, serta merupakan musuh Islam yang keras. Dia adalah salah satu dari mereka yang menyakiti dan menyiksa kaum muslimin di Mekah. Setelah Perang Badar, dia juga merencanakan pembunuhan Nabi SAW dan menyiapkan Umair bin Wahab untuk tugas ini. Meskipun namanya tidak termasuk di antara orang-orang yang diperintahkan untuk dibunuh, tetapi dia sendiri melarikan diri dari Mekah karena takut dan khawatir bahwa dia akan dibunuh. Dia melarikan diri ke arah Laut Merah menuju Jeddah. Umair bin Wahab yang merupakan temannya, ia telah memeluk Islam. Ini adalah Umair yang sama yang dikirim ke Madinah oleh Safwan untuk membunuh Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Jika kamu membunuhnya, maka pemeliharaan dan tanggung jawab anak-anak dan keluargamu akan menjadi tanggung jawabku." Akan tetapi ketika Umair tiba di Madinah, maka Rasulullah SAW mengetahui seluruh rencana mereka. Dan melihat mukjizat ini, Umair langsung memeluk Islam pada saat itu juga. Sekarang pada kesempatan Fatah Makkah, Umair sangat mengharapkan dan memikirkan agar temannya yakni Safwan memeluk Islam. Hazrat Umair bin Wahab menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, Safwan adalah pemimpin kaumku. Dia telah melarikan diri karena takut kepada Anda. Jadi mohon berikanlah dia jaminan keamanan." Rasulullah SAW bersabda, "Dia mendapat jaminan keamanan." Ia lalu meminta, "Mohon berikanlah saya suatu tanda dari Anda yang dapat saya tunjukkan kepadanya sebagai jaminan keamanan dari Anda." Rasulullah SAW melepas sorban yang sedang beliau kenakan dan memberikannya kepada Umair. Hazrat Umair pun berangkat untuk perjalanan hingga akhirnya menemui Safwan yang hendak naik kapal. Hazrat Umair berkata kepadanya, "Saya datang dari sisi wujud yang paling suci dari semua manusia, yang paling menjalin hubungan kekerabatan dari semua manusia. Oleh karena itu, janganlah engkau menjerumuskan dirimu ke dalam kehancuran. Saya membawa jaminan keamanan dari Rasulullah SAW untukmu." Safwan berkata, "Aku tidak akan kembali bersamamu hingga kamu menunjukkan kepadaku suatu tanda darinya yang aku ketahui." Maka ia menunjukkan sorban yang diberikan oleh Rasulullah.
Safwan lalu datang bersama Hazrat Umair dan dia menghadap Rasulullah SAW ketika beliau sedang mengimami solat asar bersama para sahabat di masjid. Ketika beliau SAW mengucapkan salam, Safwan berkata dengan suara keras, "Wahai Muhammad SAW, Umair datang kepadaku membawa sorban Anda dengan mengatakan bahwa Anda telah memberikan jaminan keamanan kepadaku." Beliau SAW bersabda, "Benar sekali." Safwan berkata, "Berikanlah saya tenggang waktu 2 bulan. Saya belum ingin memeluk Islam sekarang." Beliau SAW bersabda, "Diberikan 4 bulan. Semoga kamu akan memeluk Islam." Maka dari itu Safwan tinggal di Mekah dalam keadaan masih musyrik. Ketika Rasulullah SAW berangkat ke Hawazin dan setelah perang Taif dan Hunain, beliau membagikan harta ganimah perang. Maka saat itu beliau SAW melihat Safwan yang sedang memandangi lembah yang penuh dengan domba dan kambing. Dia terus-menerus memandangi lembah itu. Rasulullah SAW juga sedang memperhatikan Safwan yang sedang memandangi lembah yang penuh dengan harta benda itu. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah lembah ini membuatmu takjub karena begitu banyak harta di lembah ini?" Safwan berkata, "Iya." Beliau SAW bersabda, "Lembah ini dan segala yang ada di dalamnya semuanya milikmu. Ambillah semuanya." Safwan mengambil semua harta benda tersebut dan berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat bersikap murah hati dengan cara yang luar biasa seperti jiwa Nabi ini. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya." Dan di tempat itu juga dia memeluk Islam. Safwan wafat di Mekah pada tahun 42 Hijriah di masa kepemimpinan Hazrat Muawiyah. Ada yang mengatakan bahwa dia syahid pada saat kerusuhan yang menyebabkan syahidnya Hazrat Utsman. Sebagian besar para pemimpin Mekah yang memeluk Islam pada saat Fatah Mekah kemudian mengalami revolusi ruhani yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Hazrat Muslim Maud menyebutkan hal ini dengan bersabda, "Suatu kali Hazrat Umar datang ke Mekah pada masa kekhilafatannya. Maka para pemimpin besar kota yang berasal dari keluarga-keluarga terkenal datang untuk menemui beliau. Mereka berpikir bahwa Hazrat Umar sangat mengenal keluarga-keluarga mereka. Maka dari itu, ketika beliau sendiri adalah seorang raja, beliau juga akan sepenuhnya menghormati keluarga-keluarga mereka dan mereka dapat memperoleh kembali kehormatan mereka yang hilang." Maka mereka pun datang dan mulai berbicara dengan Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu. Mereka masih sedang berbicara ketika Hazrat Bilal datang ke majelis Hazrat Umar. Setelah beberapa saat berlalu, Hazrat Khabbab datang, dan dengan cara ini para hamba sahaya yang awalul iman atau pertama beriman datang satu demi satu. Mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi hamba sahaya para pemimpin ini atau ayah-ayah mereka. Alhasil, para pemimpin Mekah saat itu sedang duduk di sana. Semua yang datang ini adalah para hamba sahaya dari bapa atau kakek mereka, sebagaimana telah saya jelaskan. Dan ketika mereka adalah budak, maka pada masa kekuatan mereka dahulu, orang-orang ini biasa melakukan kezaliman dan penganiayaan yang sangat keras terhadap mereka. Hazrat Umar menyambut setiap kedatangan para hamba sahaya tersebut, yaitu kepada mereka yang dahulu adalah budak dan kini menjadi orang-orang terhormat. Beliau, yakni Hazrat Umar, menyambut mereka sebagai orang-orang yang terhormat. Hazrat Muslim Maud menulis, Hazrat Umar menyambut setiap kedatangan budak tersebut seolah-olah mereka adalah para pemimpin, dan kepada para pemimpin Mekah, beliau berkata supaya mundur sedikit ke belakang. Para pemimpin Mekah yang saat itu duduk di depan di dalam majelis, ketika orang-orang beriman awalin ini datang, maka beliau, Hazrat Umar, berkata kepada para pemimpin yang merupakan pemimpin-pemimpin Mekah tersebut untuk mundur sedikit ke belakang dan biarkan mereka duduk di depan. Sehingga para pemimpin muda Mekah yang datang menemui Hazrat Umar itu pun terus mundur sampai mencapai pintu. Pada zaman itu tidak ada aula-aula besar, hanya ada ruangan kecil, dan karena mereka semua tidak dapat muat di dalamnya,
maka para pemimpin terpaksa duduk di tempat alas kaki karena terus mundur ke belakang. Ketika para pemimpin Mekah tersebut sampai ke tempat alas kaki dan mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana satu demi satu budak muslim itu datang, dan untuk mendudukkan mereka di depan, orang-orang atau para pemimpin Mekah tersebut diperintahkan untuk mundur ke belakang. Maka hati mereka terluka sangat dalam. Hazrat Muslim Maud menulis, Allah Ta'ala juga pada saat itu menciptakan keadaan sedemikian rupa sehingga satu demi satu beberapa orang muslim yang pada suatu masa pernah menjadi budak orang-orang kafir, mereka datang. Jika hanya sekali saja para pemimpin tersebut mundur ke belakang, mereka tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi karena berulang kali mereka harus mundur ke belakang, maka mereka tidak dapat menahan hal tersebut dan bangkit lalu pergi keluar. Setelah keluar, mereka mulai saling mengeluh satu sama lain dengan berkata, "Lihatlah betapa hinanya dan memalukan kejadian hari ini bagi kita. Dengan kedatangan setiap hamba sahaya, kita terpaksa mundur ke belakang hingga kita sampai ke tempat alas kaki." Atas hal ini, salah seorang pemuda di antara mereka berkata, "Siapakah yang bersalah dalam hal ini? Apakah Umar atau ayah kakek kita? Jika kalian berpikir, maka akan diketahui bahwa dalam hal ini tidak ada kesalahan Hazrat Umar. Ini adalah kesalahan ayah kakek kita, yang karenanya hari ini kita menerima hukumannya. Karena ketika Allah mengutus Rasul-Nya, ayah kakek kita menentang beliau, tetapi budak-budak tersebut menerimanya dan dengan senang hati menanggung segala macam kesulitan. Oleh karena itu, jika hari ini kita harus dihinakan dalam majlis, maka dalam hal ini tidak ada kesalahan Umar. Ini adalah kesalahan kita sendiri." Mendengar perkataan ini, yang lain mulai berkata, "Kita memang telah mengakui bahwa ini adalah akibat dari kesalahan ayah kakek kita. Tetapi apakah ada cara untuk menghilangkan noda kehinaan ini atau tidak?" Atas hal ini mereka semua bermusyawarah di antara mereka dan memutuskan, menurut pemahaman kita, tidak ada jalan keluar. Mari kita tanyakan saja kepada Hazrat Umar apa obat untuk hal ini. Maka mereka datang kepada Hazrat Umar dan berkata, "Atas apa yang terjadi pada kami hari ini, Anda juga mengetahuinya dengan baik, dan kami pun mengetahuinya dengan baik." Hazrat Umar bersabda, "Maafkanlah aku terpaksa melakukan hal ini, karena mereka adalah orang-orang yang terhormat dalam majlis Rasulullah SAW. Mungkin mereka adalah budak-budak kalian, tetapi dalam majlis Rasulullah SAW, orang-orang ini adalah terhormat. Oleh karena itu adalah kewajibanku juga bahwa aku menghormati mereka." Mereka berkata, "Kami mengetahui bahwa ini adalah akibat dari kesalahan kami sendiri. Tetapi apakah ada cara untuk menghilangkan kehinaan ini juga?" Hazrat Muslim Maud bersabda, "Kita tidak dapat memperkirakan hal itu pada zaman ini. Tatkala kita duduk sekarang ini di sini, pada masa sekarang sangat sulit untuk memperkirakan seberapa besar pengaruh dan kekuasaan sebelumnya yang dimiliki oleh orang-orang yang merupakan pemimpin-pemimpin Mekah. Tetapi Hazrat Umar mengetahui dengan baik keadaan keluarga mereka, karena beliau memang lahir di Mekah dan dibesarkan di Mekah. Oleh karena itu, Hazrat Umar mengetahui seberapa besar kehormatan yang dimiliki oleh ayah dan kakek dari para pemuda ini. Hazrat Umar mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang berani mengangkat mata di hadapan mereka. Beliau mengetahui seberapa besar kewibawaan dan kebesaran yang mereka miliki. Ketika mereka, yakni para pemimpin Mekah, mengatakan hal itu, maka satu persatu semua peristiwa itu muncul di hadapan Hazrat Umar, dan beliau dipenuhi oleh perasaan kasihan. Pada saat itu, karena rasa terharu yang sangat mendalam, Hazrat Umar tidak dapat berbicara. Beliau hanya mengangkat tangan dan menunjuk dengan jari ke arah utara, yang maksudnya adalah bahwa di utara, yaitu di Syam, sedang terjadi beberapa pertempuran Islam. Jika kalian bergabung dalam perang-perang tersebut, maka mungkin hal itu dapat menjadi penebus dosa kalian. Kemudian mereka pun bangkit dari sana dan segera berangkat untuk bergabung dalam perang-perang tersebut. Sejarah menyebutkan bahwa dari semua anak bangsawan itu, tidak ada seorang pun yang kembali hidup. Semuanya gugur sebagai syahid di tempat itu juga. Dan dengan demikian mereka telah menghapuskan noda kehinaan dari nama keluarga mereka. Diriwayatkan bahwa dalam perang Yarmuk, para pemimpin ini menunjukkan keberanian dan pengorbanan jiwa yang patut dipuji. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud, yakni, ketika perang berakhir, kaum muslimin secara khusus mencari Ikrimah dan teman-temannya. Maka tampaklah bahwa dari orang-orang itu ada 12 orang yang tengah terluka parah. Di antaranya adalah Ikrimah juga. Seorang prajurit muslim datang kepada mereka dan melihat keadaan Ikrimah yang sangat buruk. Ia berkata, "Wahai Ikrimah,
aku mempunyai tempat air minum. Minumlah sedikit air. Ikrimah menoleh dan melihat bahwa di sampingnya ada Hazrat Fazal, putra Hazrat Abbas yang sedang terbaring dalam keadaan terluka. Ikrimah berkata kepada prajurit muslim itu, harga diriku tidak dapat menerima bahwa orang-orang yang telah menolong Rasulullah SAW ketika aku menjadi penentang beliau yang keras, mereka dan anak keturunan mereka mati karena kehausan, sedangkan aku minum air dan tetap hidup. Jadi semangat pengorbanan yang baru untuk satu sama lain telah tumbuh di antara mereka. Oleh karena itu, minumkanlah air terlebih dahulu kepada mereka, yaitu Hazrat Fazal bin Abbas. Jika masih tersisa, barulah bawa kepadaku. Muslim itu pergi kepada Hazrat Fazal, kemudian Hazrat Fazal menunjuk ke arah prajurit yang terluka berikutnya dan berkata, minumkanlah air kepadanya terlebih dahulu, dia lebih berhak daripada aku. Ketika dia pergi kepada prajurit yang terluka itu, dia menunjuk ke arah prajurit yang terluka berikutnya dan berkata, dia lebih berhak daripada aku, minumkanlah air kepadanya terlebih dahulu. Dengan cara demikian, setiap prajurit yang didatanginya mengirimkannya kepada prajurit lain dan tidak ada yang minum. Ketika dia sampai kepada prajurit yang terluka terakhir, dia telah wafat. Dia kembali kepada yang lain hingga sampai kepada Ikrimah, tetapi mereka semua telah wafat. Kemudian untuk da'wat ilallah atau bertablik dan untuk menghancurkan beberapa berhala besar, Rasulullah SAW telah menetapkan pasukan-pasukan dan mengirim mereka. Hal ini disebutkan bahwa ketika setelah Fatah Mekah, Nabi SAW mengirimkan pasukan-pasukan ke berbagai tempat. Pada dasarnya ini bukanlah untuk perang dan pertempuran. Tujuan mereka adalah menyampaikan pesan dakwat ilallah atau seruan kepada Allah dan meruntuhkan berhala-berhala yang didirikan di beberapa tempat yang menjadi penghalang dalam beriman kepada tauhid. Karena dengannya ketakutan palsu telah tertanam dalam hati manusia dan keberadaan berhala-berhala itu menjadi penghalang dalam beriman kepada Allah yang Maha Esa dan Tunggal. Dalam pikiran sebagian besar bangsa Arab terdapat keagungan yang sangat besar terhadap 3 berhala atau dewi. Nama-nama mereka adalah Lat, Manat, dan Uzza. Lat adalah dewi yang berada di kota Taif. Seluruh bangsa Arab memuliakan dan menghormatinya. Mereka sering bersumpah atas namanya dan mempersembahkan sesaji kepadanya. Amr bin Luhai yang dianggap sebagai pelopor penyembahan berhala di kalangan bangsa Arab menanamkan keyakinan dalam hati masyarakat bahwa nauzubillah Allah menghabiskan musim dingin di Taif di sisi berhala Lat, sedangkan musim panas di sisi Uzza. Manat adalah berhala tertua bangsa Arab, letaknya di pesisir laut di Kudaid antara Mekah dan Madinah. Masyarakat Arab menghormatinya dan mempersembahkan kurban untuknya. Suku Aus dan Khazraj secara khusus begitu mengagungkannya hingga mereka mengenakan ihram atas nama Manat. Karena penghormatan tersebut, mereka bahkan tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika menunaikan haji, mereka kembali ke Manat, kemudian mencukur rambut di sisinya, berdiam di sana dan menganggap hajinya belum sempurna tanpa itu. Uzza adalah berhala terbesar suku Quraisy yang ditempatkan di dekat Nakhlah. Mereka membangun tempat penyembelihan khusus untuk mempersembahkan kurban kepadanya. Nama Uzza digunakan untuk menamai sebagian dari mereka, dan mereka pun bersumpah atas namanya. Amr bin Luhai yang dianggap sebagai pelopor penyembahan berhala di kalangan bangsa Arab telah menanamkan berbagai anggapan keliru mengenai berhala-berhala ini, sehingga masyarakat Arab tidak hanya sangat menghormati mereka, tetapi juga merasa takut kepadanya. Mereka percaya bahwa, nauzubillah, Tuhan melewati musim-musim tertentu di sisi berhala-berhala tersebut sebagaimana yang telah saya jelaskan. Keyakinan semacam ini membuat kedudukan Dewi Uzza semakin tinggi di mata masyarakat sehingga sesaji dan hadiah yang biasanya dibawa ke Ka'bah mulai pula dibawa ke Uzza. Inilah berhala yang pada peristiwa Perang Uhud disebut oleh Abu Sufyan ketika bergembira atas kemenangan dan berkata, Inna lanal Uzza wala Uzza lakum.
Sesungguhnya kami memiliki Uzza dan tidak ada Uzza bagi kalian. Secara umum, bangsa Arab memuliakan ketiga berhala ini. Namun, Uzza khusus bagi suku Quraisy, Lat khusus bagi Banu Saqif, sedangkan Manat khusus bagi suku Aus dan Khazraj. Menurut keyakinan masyarakat Arab, ketiga berhala tersebut berjenis kelamin perempuan, yakni dianggap sebagai dewi. Al-Quran Suci menyebut mereka dalam firman-Nya, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Apakah kamu memperhatikan Lata dan Uzza? Dan selain itu Tuhan yang ketiga yang adalah Manat. Apakah bagi kamu anak-anak laki-laki dan bagi dia anak-anak perempuan? Yang demikian itu adalah sungguh pembagian yang keliru. Ini tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu telah memberinya, kamu dan bapak-bapakmu, yang untuk itu Allah tidak pernah memberikan kewenangan. Mereka tidak mengikuti sesuatu melainkan dugaan-dugaan dan apa yang diri mereka inginkan, padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Bagaimanapun juga, sebagaimana telah disebutkan, segera setelah peristiwa Fatah Makkah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar tempat-tempat penyembahan berhala tersebut dihancurkan, supaya lenyap dari hati manusia rasa takut dan penghormatan yang palsu terhadapnya. Keputusan penuh hikmah ini terbukti sangat membawa keberkatan, karena dengan robohnya berhala-berhala itu, lenyap pula rasa takut dan wibawa palsu yang sebelumnya bersemayam di hati mereka. Mereka pun mulai meyakini bahwa konsep Tuhan yang Maha Esa dan Tunggal yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW adalah kebenaran yang sejati. Kemudian bagaimana berhala-berhala itu diruntuhkan, bagaimana tempat-tempat itu dihancurkan, serta bagaimana dampak yang timbul setelahnya. Apakah pada awalnya terjadi perlawanan atau tidak, dan beberapa peristiwa kecil yang berkaitan dengannya, insya Allah akan dijelaskan di bagian berikutnya. Setelah solat, saya juga akan memimpin 2 solat jenazah gaib. Pertama, almarhum Tuan Chaudhry Abdul Ghafur bin Chaudhry Gulam Qadir dari Jamshuru, Hyderabad, yang beberapa hari lalu wafat di usia 92 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berasal dari keluarga Tuan Tanah dari Begorakot. Pada awal tahun 1900-an, keluarga beliau pindah ke Kot Ahmadiyah. Ayah beliau karena kecintaannya kepada jemaat dan khilafat mengirim beliau pada tahun 1942 ke Kadian untuk menempuh pendidikan tinggi, baik agama maupun duniawi. Di sana beliau menimba ilmu hingga masa hijrah ke Pakistan dan mendapat manfaat dari pergaulan dengan wujud-wujud suci dalam jemaat dan para sahabat. Setibanya di Pakistan, Tuan Chaudhry Ghafur melanjutkan pendidikannya di Chiniot dan Rabwah, lalu kemudian meraih gelar sarjana teknik mesin di Karachi. Setelah pensiun pada tahun 1993, beliau mewakafkan hidupnya. Beliau mendapat taufik berkhidmat di Uganda selama 2 tahun dalam sebuah proyek. Beliau adalah sosok Ahmadi pemberani, pengkhidmat kemanusiaan, berhati lapang, dan senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan keuangan siapapun tanpa membedakan latar belakang. Beliau selalu berada di barisan terdepan dalam pengorbanan harta. Beliau pernah berkhidmat sebagai kaid daerah dan aktif memberikan pengkhidmatan yang menonjol di Majelis Ansarullah, serta dalam jangka waktu lama mengemban amanah sebagai sekretaris Umur Ammah di Hyderabad. Beliau juga pernah diangkat oleh Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah sebagai Amir Distrik Nawab Shah dan Nosherwa Feroz, yang beliau jalankan dengan penuh kesungguhan. Almarhum adalah seorang musi. Beliau meninggalkan 3 putra dan 5 putri. Salah satu putri beliau, Nyonya Humaira, menuturkan, ayah saya sering menyebutkan perkhidmatan kepada sesama sebagai saldo bank miliknya dan meyakininya sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Banyak sekali baik Ahmadi maupun non-Ahmadi yang kebutuhannya terpenuhi melalui beliau.
Beliau tanpa membedakan siapapun selalu memperhatikan kebutuhan keuangan para musafir, orang-orang sakit, dan mereka yang tidak berdaya, bahkan kerap memberikan sejumlah besar dana untuk membantu mereka. Semangat pengorbanan harta demi kepentingan jemaat juga sangat menonjol dalam diri beliau. Ketika Hazrat Khalifatul Masih ketiga rahimahullah meluncurkan gerakan pengumpulan dana untuk perayaan 100 tahun berdirinya jemaat, beliau segera menyambutnya. Keesokan harinya, beliau menjual rumahnya di Rabuah dan menyerahkan seluruh hasil penjualannya untuk keperluan tersebut. Pada tahun 1966, ketika Hazrat Khalifatul Masih ketiga rahimahullah melakukan kunjungan ke Sindh, pasca terpilih sebagai khalifah, beliau juga berkunjung ke rumah Tuan Chaudhry Abdul Ghafur di Kot Ahmadiyah di Hyderabad. Pada tahun 1981, ketika Kasr Khilafat sedang dibangun di Rabuah, pemerintah hendak mengirim beliau ke Afrika untuk sebuah proyek yang sangat baik prospeknya bagi beliau. Namun ketika beliau memohon nasihat kepada Hazrat Khalifatul Masih As-Salis rahimahullah, beliau bersabda agar tidak pergi dan memintanya untuk mengawasi pembangunan Kasr Khilafat, yakni kantor khilafat, seperti pemasangan atapnya dan lain-lainnya. Maka keesokan harinya beliau pun langsung menjalankan tugas itu dan menetap di sana. Akan tetapi Allah Ta'ala kemudian menganugerahkan karunia-Nya. Setelah beliau kembali dan menyelesaikan masa cuti, pemerintah kembali menawarkan kontrak yang sama kepada beliau. Beliau sering mengatakan bahwa semua ini semata-mata terjadi karena keberkatan khilafat. Beliau juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah dan Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah. Keduanya pernah mengunjungi rumah beliau, bahkan menginap di rumahnya. Demikian pula ketika saya berada di Pakistan, saya juga berkesempatan mengunjungi rumah beliau dan menginap di sana. Beliau adalah sosok yang sangat ramah terhadap tamu. Suatu ketika saya harus melakukan perjalanan malam di wilayah Sindh. Pada saat keadaan tidak baik, beliau bersikeras untuk mengantar saya sendiri. Saat itu sedang turun hujan lebat disertai badai hingga jalanan tergenang air. Namun beliau tetap membawa saya hingga tiba di tujuan pada malam hari. Setelah itu saya meminta beliau untuk bermalam dan melanjutkan perjalanan di pagi hari saja agar tidak pergi sendirian, tetapi beliau menolak dan langsung menaiki mobilnya dan berangkat kembali pada malam itu juga. Beliau adalah seorang yang sangat pemberani. Untuk para tahanan di jalan Allah Ta'ala, jasa beliau pun sangatlah berharga. Beliau kerap mendatangi penjara, menjalin hubungan dengan pihak administrasi di penjara dan mengatur fasilitas yang diperlukan bagi mereka. Semangat pengkhidmatan kemanusiaan beliau pun begitu mengakar. Beliau memperhatikan kerabat dekat serta banyak membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Putri beliau menuturkan, beliau banyak mengkhidmati mereka. Beliau memiliki kecintaan yang mendalam terhadap nizam khilafat, selalu siap menyambut setiap seruan Khalifatul Masih, dan khilafat selalu menjadi bagian dari percakapan sehari-hari beliau. Bahkan para kenalan beliau yang non-Ahmadi banyak memuji kebaikan beliau, serta mengakui kesan positif yang beliau tinggalkan. Lingkaran pertemanan beliau pun sangat luas. Dan dimanapun beliau berada, beliau dikenal sebagai seorang Ahmadi. Beliau memiliki hubungan baik dengan para pejabat pemerintah dan keluarga-keluarga politik terkemuka di Sindh. Kepada mereka, beliau sering menghadiahkan Al-Quran yang diterbitkan oleh jemaat, memperkenalkan jemaat secara terbuka, dan bahkan jika memungkinkan mengajak mereka berkunjung ke Rabuah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan melimpahkan rahmatnya kepada beliau, serta menganugerahkan taufik kepada anak-anak beliau untuk melanjutkan amal saleh beliau. Yang kedua adalah almarhum Tuan Muhammad Ali Sahib dari Chak 275 Kartarpur, Faisalabad. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 70 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Beliau meninggalkan 3 putra dan 5 putri.
Salah seorang putra beliau adalah mubalik jemaat yang bertugas di Lusaka, Zambia, dan saat ini sedang berada di Inggris untuk menghadiri jalsah Salanah UK, sehingga tidak dapat hadir di pemakaman ayah beliau. Tuan Tahir Ahmad Saifi yang merupakan seorang mubalik menuturkan, Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau pada masa Khalifatul Masih Tsani ketika kakek beliau, Tuan Nasrat, menerima Ahmadiyah dan bergabung dengan jemaat. Almarhum adalah seorang yang teratur dalam solat dan puasa, rajin tahajud, berperangai ramah, pendiam, mudah bergaul, penuh semangat untuk mengkhidmati sesama, serta selalu menyambut orang lain dengan senyum. Beliau memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap khilafat. Dalam setiap urusan, beliau senantiasa terlebih dahulu menulis surat kepada khalifah untuk memohon doa. Beliau ikut serta dengan diam-diam dalam kegiatan jemaat dan hal-hal keagamaan, dan sejauh kemampuan turut serta dalam pengorbanan harta. Ketika MTA dimulai, di rumah beliau belum ada televisi. Namun begitu MTA diluncurkan, beliau segera membeli televisi agar dapat mendengarkan suara khalifah secara langsung. Anak beliau menuturkan, saya tidak ingat ada satupun seruan khalifah yang tidak diamalkan dengan segera oleh ayah saya dengan penuh semangat. Kepada orang luar pun, beliau selalu bersikap penuh kasih sayang. Di pabrik tempat beliau bekerja, beliau membantu banyak non-Ahmadi mendapatkan pekerjaan. Namun seperti kebiasaan sebagian orang-orang non-Ahmadi, sebagian mereka yang tidak memiliki kelapangan hati, meskipun pernah dibantu, malah mempengaruhi pihak manajemen untuk memecat beliau. Akhirnya beliau diberhentikan, akan tetapi beliau tidak mempermasalahkannya. Beliau hanya mengadu kepada Allah Ta'ala. Beberapa waktu kemudian, pemilik pabrik memanggil kembali dan mempekerjakan beliau pada posisi yang sama. Akan tetapi kepada orang-orang yang pernah berbuat demikian kepada beliau, beliau tetap memperlakukan mereka dengan baik dan terus membantu pekerjaan mereka. Karena perilaku baik beliau inilah, sebanyak 8 orang di kota Faisalabad pun masuk jemaat Ahmadiyah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan melimpahkan rahmatnya kepada beliau, serta menganugerahkan taufik kepada anak keturunan beliau untuk melanjutkan amal-amal saleh beliau. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.